Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Pagi ini kami ingin mempresentasikan pengenalan perangkat komputer. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cecilia Purba dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fili Semora. Perkenalkan, nama saya Nagres Benjarnahar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Pengertian dari komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output. Komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Nah, itulah pengertian komputer. Komputer memiliki sistem. Sistem komputer adalah kumpulan dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia sebagai brainware atau user yang saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kategori-kategori tersebut. Pertama di sini ada hardware. Hardware adalah istilah yang merujuk pada semua komponen fisik yang menyusun sebuah perangkat komputer. Sederhananya, hardware adalah bagian-bagian komputer yang bisa Anda lihat, sentuh, dan rasakan secara fisik. Hardware memiliki pembagiannya juga. Terdapat 3 bagian kategorinya, yaitu ada perangkat input, perangkat pemrosesan, dan perangkat output. Pembagian hardware atau perangkat keras komputer dapat dibagi berdasarkan fungsinya dan sistem komputer. Secara umum, perangkat keras dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Penjelasan pertama yaitu perangkat input atau input device. Input device berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya itu ada keyboard, mouse, scanner, webcam, mikrofon, touchpad, dan joystick. Yang kedua yaitu perangkat pemrosesan atau processing device yang berfungsi untuk unit dan CPU atau graphic processing unit dan RAM atau random access memory. CPU atau Central Processing Unit atau yang disebut juga dengan otak komputer memiliki fungsi yang pertama untuk menerima instruksi dari perangkat lunak dan yang kedua untuk mengelola data sesuai dengan instruksi. Yang ketiga, mengontrol seluruh operasi komputer. Dan komponen-komponen utama CPU yaitu yang pertama komponen utama CPU atau ALU atau Arithmetic Logic Unit yang melakukan perhitungan aritmatika dan logika, dan yang kedua CPU atau Control Unit yang mengontrol aliran data dan instruksi di dalam CPU. Yang ketiga register atau memori sementara yang sangat cepat untuk menyimpan data yang sedang diproses. Bagian-bagian CPU yaitu motherboard, prosesor, RAM, chipset, video card atau VGA, sound card, hard disk, optical disk drive, power supply, dan casingnya. Yang ketiga, perangkat output atau output device. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Contohnya monitor, printer, speaker, headset, dan proyektor. Yang kedua, software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Contoh software adalah 1. Sistem operasi atau operating system, yaitu Windows, macOS, Linux. Ini adalah software dasar yang mengelola semua hardware dan memberikan antarmuka bagi pengguna. Yang kedua, aplikasi. Yang ketiga, brainware atau user.
Brainware adalah istilah yang merujuk kepada manusia yang berinteraksi dan memanfaatkan teknologi, khususnya komputer. Contoh brainware yang pertama pengguna komputer, orang yang memperbaiki dan merawat perangkat keras. Dan yang kelima, cyber security spesialis atau orang yang melindungi sistem komputer dari serangan siber. Dan untuk kesimpulan, komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling bekerja sama. Masing-masing memahami bagian-bagian komputer, kita dapat lebih efektif dalam menggunakan dan merawat komputer. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang memiliki kritik, saran, atau pertanyaan, kami akan mengizinkannya. Boleh berupa masukan, boleh dari pertanyaan, buat masukan sedikit untuk Pak Oscar. Perkenalkan, nama saya Rafael Viro Panjitan dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1, presentasinya bagus, mudah disimak. Sekian, terima kasih. Baik, saya berkenalan Syahlan. Saya di kelompok 7. Ya, saya bicara. Dalam materi input dan proses dan output, dalam memberikan contohnya. Sudah ada contoh mereka tampilkan. Contoh fungsinya, Pak. Oke, setelah buat teman kami bangkit dari kelompok 7, kami akan mencoba memperjelas materi kami. Tolong simak ya. Pembagian hardware itu terdiri dari 3 kategori, yaitu perangkat input. Pertama itu ada perangkat input atau input device, di mana input device ini berfungsi untuk masukkan data ke dalam komputer. Contohnya keyboard. Kalau kita contohnya itu saat kita mengetik, maka itu mengentry data dalam bentuk huruf ke dalam diproses dan akan ditampilkan ke monitor. Di bagian perangkat pemrosesan atau processing device berfungsi untuk memproses data yang telah dimasukkan. Nah, tadi kan udah kita masukkan, contohnya kita ketik entah huruf atau apa gitu, kita masukkan ke dalam, itu akan diproses di dalam CPU yang akan nantinya akan menuju ke perangkat output, di mana outputnya itu hasil akhirnya itu ditampilkan di monitor. Dimana sini itu perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Contoh-contohnya itu monitor, seperti printer, speaker, headset, dan proyektor. Apakah penjelasan kami sudah jelas atau masih perlu dijelaskan? Ya, terima kasih jawabannya. Sudah pas. Output tadi bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Ini output? Tidak. Iya. Itu tampilan di kampus itu output? Iya. Kelompok 1 telah menjelaskan tentang komputer. Sini saya mau bertanya. Stop akhir tadi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih buat beraksi ya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi ini kami ingin mempresentasikan pengenalan perangkat komputer. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cecilia Purba dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Semora. Perkenalkan, nama saya Nina Grace Benjamahor. Nah, sekarang
Komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output. Komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Nah, itulah pengertian komputer. Komputer memiliki sistem. Menurut komputer adalah kumpulan dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia sebagai brainware atau user yang saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kategori-kategori tersebut. Pertama di sini ada hardware. Hardware adalah istilah yang merujuk pada semua komponen fisik yang menyusun sebuah perangkat komputer. Sederhananya, hardware adalah bagian-bagian komputer yang bisa Anda lihat, sentuh, dan rasakan secara fisik. Hardware memiliki pembagiannya juga. Terdapat 3 bagian kategorinya, yaitu ada perangkat input, perangkat pemrosesan, dan perangkat output. Pembagian hardware atau perangkat keras komputer dapat dibagi berdasarkan fungsinya dan sistem komputer. Secara umum, perangkat keras dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Penjelasan pertama yaitu perangkat input atau input device. Input device berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya itu ada keyboard, mouse, scanner, card, mikrofon, touchpad, dan joystick. Yang kedua yaitu perangkat pemrosesan atau processing device yang berfungsi untuk unit, dan kemudian CPU atau graphic processing unit, dan RAM atau random access memory. CPU atau Central Processing Unit atau yang disebut juga dengan otak komputer memiliki fungsi yang pertama untuk menerima instruksi dari perangkat lunak, dan yang kedua untuk mengelola data sesuai dengan instruksi. Yang ketiga, mengontrol seluruh operasi komputer. Dan komponen-komponen utama CPU yaitu yang pertama komponen utama CPU atau ALU atau Arithmetic Logic Unit yang melakukan perhitungan aritmatika dan logika, dan yang kedua CPU atau Control Unit yang mengontrol aliran data dan instruksi di dalam CPU. Yang ketiga register atau memori sementara yang sangat cepat untuk menyimpan data yang sedang diproses. Bagian-bagian CPU yaitu motherboard, prosesor, RAM, chipset, video card atau VGA, sound card, hard disk, optical disk drive, power supply, dan casingnya. Yang ketiga, perangkat output atau output device. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Contohnya monitor, printer, speaker, headset, dan proyektor. Yang kedua, software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Contoh software adalah 1. Sistem operasi atau operating system, yaitu Windows, macOS, Linux. Ini adalah software dasar yang mengelola semua hardware dan memberikan antarmuka bagi pengguna. Yang kedua, aplikasi. Yang ketiga, brainware atau user. Brainware adalah istilah yang merujuk kepada manusia yang berinteraksi dan memanfaatkan teknologi, khususnya komputer. Contoh brainware, yang pertama pengguna komputer, orang yang memperbaiki dan merawat perangkat keras. Dan yang kelima, cyber security specialist atau orang yang melindungi sistem komputer dari serangan siber. Dan untuk kesimpulan, komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling
memahami bagian-bagian komputer, kita dapat lebih efektif dalam menggunakan dan merawat komputer. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang memiliki kritik, saran, atau pertanyaan, kami akan mengizinkannya. Boleh berupa masukan, boleh dari pertanyaan, buat masukan sedikit, nanti pauskan. Perkenalkan, nama saya Rafael Fira Panjitan dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1, presentasinya bagus, mudah disimak. Sekian, terima kasih. Baik, saya berkenalan Syahlan. Saya di kelompok 7. Ya, bicara. Dalam materi input dan proses dan output, kami memberikan contohnya. Sudah ada contoh mereka sampaikan. Contoh fungsinya. Oke, kelas buat teman kami Bakit dari kelompok 7, kami akan mencoba memperjelas materi kami. Tolong simak ya. Pembagian hardware itu terdiri dari 3 kategori, yaitu perangkat input. Pertama itu ada perangkat input atau input device, di mana input device ini berfungsi untuk masukkan data ke dalam komputer. Contohnya keyboard. Kalau kita contohnya itu saat kita mengetik, maka itu mengentry data dalam bentuk huruf ke dalam diproses dan akan ditentukan ke monitor. Di bagian perangkat pemrosesan atau processing device berfungsi untuk memproses data untuk lalu dimasukkan. Nah, tadi yang udah kita masukkan, contohnya kita ketik entah huruf atau apa gitu, kita masukkan ke dalam, itu akan diproses di dalam CPU yang akan nantinya akan menuju ke perangkat output, di mana outputnya itu hasil akhirnya itu ditampilkan di monitor. Dimana sini itu perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Contoh-contohnya itu monitor, seperti printer, speaker, headset, dan proyektor. Apakah penjelasan kami sudah jelas atau masih perlu penjelasan? Ya, terima kasih jawabannya. Sudah pas.